merubah hidup Anda. Ya, lihat sesuai dengan ininya, screen-nya adalah Good Morning Billionaires. Ya, jadi kenapa saya bilang setiap hari semangat pagi, selamat pagi semuanya. Ya, sekali lagi ya, selamat pagi semuanya. Sudah siap kita mulai? Oke, langsung saja kita mulai. Ya, oke. Perusahaan ini HDI, ini dia ada di Menteng. Ya, jadi benar-benar daerahnya sudah elit, itu dia. Ya, ada di mana sih? Ada di Jalan Probolinggo nomor 18 di Menteng di Jakarta. Ini gedung sendiri ya. Jadi misalkan wah, Ren ini gedungnya sewa atau apa nih? Ya ini gedung sendiri 9 lantai. Jadi kalau memang mau ke sana, mau cobain biskinnya atau mau belanja di sana silahkan. Ya, itu ada di Menteng 9 lantai. Ya. Lalu kita lanjut. Nah, HDI ini awal dari mana sih? Sebenarnya HDI ini High Desert itu adalah nama brand. Ya, sebenarnya perusahaan ini adalah CC Pollen Company. Dia ada di Phoenix. Jadi ini adalah internasional. Jadi dari tahun 81, lalu tahun 86 dia mulai merambah keluar, dia masuk ke Asia. Bisa lihat di gambar, ada masuk ke Hong Kong, Filipina, Malaysia, Singapura, lalu pada tahun 94 masuk ke Indonesia. Ya, 94 mungkin ada beberapa di sini mungkin belum lahir kali ya, atau mungkin udah ya. Saya sih tahun 86 dia. Ya. Jadi dia masuk ke Indonesia itu udah lama banget, udah 27 tahun. Itu dia, ya. Jadi sudah sangat lama sekali, ya. 27 tahun. Jadi ini benar gimana sih produknya? Benar-benar dipercaya udah 27 tahun, gitu dia. Dan yang paling hebat adalah produk ini ya atau HDI ini mempunyai stokis, ya. Stokis adalah di kantor cabang dimanapun. Jadi misalkan kalau ada masuk di Papua, misalkan mau belanja di Papua, langsung kirim di situ ada juga stokis ya Manokwarinya. Ya, ada di 160 kota. Oke, wow, keren banget ya. Nah, lalu HDI ini sebenarnya di bidang apa sih? Utamanya ada produk perlebahan. Ya, produk perlebahan ini nomor berapa, Ren? Saya tidak bisa bilang nomor berapa, karena produk perlebahan kalau kita bisa bilang produk lebah. Lebah ini sudah dimulai dari ribuan tahun yang lalu dan sudah ada di Alkitab, ada di Al-Qur'an, ada di Weda, dan ada di Tripitaka. Jadi kalau sudah masuk di kitab suci seperti ini, apakah ini nomor satu atau nomor dua? Saya kembalikan jawaban kepada kalian. Dan inilah yang membuat saya yakin kenapa saya ingin sekali berbisnis di sini. Itu dia. Lalu kita lanjut. Nah, ini yang paling penting. Kalau kita mengenal suatu produk, ya sudah pasti ada izin. Nah, izin yang paling penting, ya ini ISO. ISO ini bukan ininya, bukan istri sudah oke. Nah, itu kalau saya mau minta izin. Mau pergi ngebir, wah nggak bisa, belum dapat ISO. Istri sudah oke, bukan ya. Ini adalah standar internasional. Ya, jadi perusahaan internasional, ya. Lalu yang penting yang APLI, ya asosiasi penjual langsung. Karena kita bisnisnya network marketing penjualan langsung. Jadi kalau yang masuk yang APL yang lain-lain itu hati-hati ya. Ya, ini APLI. Lalu sudah halal, ya. Lalu ada Badan POM, lalu ini yang paling keren adalah MIMS. MIMS ini adalah kalau dokter ingin meresepkan sesuatu kepada seluruh pasiennya, ini harus berdasarkan MIMS, tidak boleh di luar MIMS. Ya. Lalu semua izin ini ada banyak tergabung dalam satu. Bisa dilihat di sebelah kiri, ya ini adalah H ya. H itu bukan Hermes, itu adalah high of quality ya, mark of quality gitu. Jadi misalnya kalau lihat semua di hari seperti ini sudah ada lambang nih, ada haknya di sini. Itu dia. Jadi nggak usah banyak-banyak seperti itu lagi. Nah, kita lanjut. Oke, nah ini dia. Ini yang saya bilang. Ini adalah CC Pollen Company. Ini ada pelopor bidang produksi produk perlebahan berkualitas di seluruh dunia. Ya, ini company-nya ini pertama dan tertua di dunia, yang sudah lebih hampir dari 50 tahun. Ya, dan ini sisi pollen company hebatnya apa? Jadi bipollen itu dia adalah double fracture. Ya, jadi di kulitnya yang bipollen itu benar-benar kebelah jadi dua, diambil dalamnya. Nanti saya akan bahas lebih lanjut. Ya, jadi ini adalah company kita yang ada di Phoenix, Arizona, sisi pollen company. Nah, lalu produk kita HDI, wah sudah bisa dilihat ya, sudah masuk ke 3 generasi presiden Amerika Serikat. Ada Nancy Reagan, ya istrinya. Kalau istri minum, otomatis suami minum semuanya. Ya, satu keluarga minum. Ya, happy wife, happy life. Oke, lalu kita lanjut ke George Bush. Ya, lalu ke Bill Clinton. Wah, kalau udah masuk presiden, udah masuk ke White House, Gedung Putih, semua aman otomatis ya. Lalu masuk ke Komite Olahraga Nasional Indonesia, ya ke atlet, udah ke Malaysia, alih ke Filipina, itu dia. Kalau udah masuk ke atlet berarti ini pure tidak ada energi doping. Udah pasti ini alami, itu dia. Jadi inilah beberapa faktor yang bikin saya tambah yakin. Nah, kita masuk ke produknya. Produk yang pertama adalah bee pollen. Ya, bee pollen itu adalah apa? Itu adalah serbuk sari bunga jantan ya, yang diambil langsung dari lebahnya. Namanya bee pollen. Bee itu lebah.
Ya, jadi pollen jadi itu diambil langsung dari lebahnya sendiri, ya dikumpulkan lalu dipadatkan diberikan ke kita. Itu dia. Ya, lalu ada yang namanya royal jelly. Nah, kalau mau lihat muka seperti saya ya, saya emang Anda on the way ke ganteng gitu ya. Ini saya minum royal jelly ya. Itu dia ya. Setiap hari minum royal jelly. Jadi kalau mau seperti saya itu minum royal jelly aja ya. Itu diambil dari susu-susunya lebah yang putih-putih di belakang itu dia. Nah, dari kenapa royal jelly? Jadi kalau ratu lebah minum royal jelly itu umurnya bisa bisa 40 kali ya dibandingkan lebah biasa. Itu dia. Sedangkan kalau lebah biasa itu minum royal jelly cuma 3 hari pertama. Jadi itu minuman para ratu lebah, ya, anti aging, buat regenerasi, ya. Obat tolak tua dibilang. Lalu ada bee propolis. Ya, propolis itu adalah kalau sarang lebah seperti ini, ya, di depan ini dia ada propolis. Propolis itu kalau kita bilang ini adalah disinfektannya. Jadi kalau lebah dari luar, mau pulang ke rumah, dibersihin dulu di propolisnya. Sudah bersih, antivirus, antiinflamasi baru boleh masuk. Nah, jadi propolis ini misalkan kalau memang ada gatal-gatal, alergi, ya, itu cocok banget minum ini. Ya, 3 produk ini, bee pollen, ya, royal jelly dan bee propolis disebutnya dynamic trio. Ren, itu apa nih honey bee pollen? Nah, honey bee pollen itu untuk anak-anak. Ya, itu untuk menambah nafsu makan. Lalu Ren, nafsu papanya? Nah, nafsu papanya ada, nanti ada. Namanya bee ultra, ya, untuk nafsu papanya. Nah, lalu clover honey. Nah, clover honey ini udah madu viral, ya, bisa dibilang ya hampir tahun 2020 itu benar-benar semua tahu mengenai clover honey. Ini adalah madu viral, ya. Ini benar-benar madu alami. Cairannya, kandungan airnya itu hanya 17,2%. Jadi kalau ada yang mau tes, dimasukin ke es batu, dimasukin ke freezer di kulkas, ya. Begitu keluar, itu kita masih bisa mainin itunya, madunya itu. Dan ini madu ini adalah dari bunga clover, namanya juga clover honey. Berarti dari bunga clover. Jadi ini alami sekali, tanpa proses pemanasan. Ya, ini madu yang aman dikonsumsi, even sama orang diabetes dan sama anak kecil. Ya, udah dari umur 6 bulan udah boleh. Itu dia. Oke, kita lanjut lagi. Nah, lalu di sini ada produk-produknya. Oke, ya ini dia. Lalu ada Bee Origin. Nah, ini yang untuk anak kecil ada seperti biasa ada kecil. Lalu untuk yang remaja ada Dynamic Trio. Lalu ada Dynamic Trio untuk yang senior. Ini kenapa saya bilang senior? Karena untuk yang Dynamic Trio enzim untuk mah, ya. Lalu glukosamin itu untuk sendi-sendi, lutut, nyeri-nyeri, ya. Sulfametol untuk prostat. Itu dia. Kita lanjut lagi. Nanti mengenai produk ini kalau mau tahu lebih jelasnya ada namanya produk knowledge. Anda bisa berbicara atau konsultasi dengan orang yang mengundang Anda. Ya, lalu ini Bibotanics. Bibotanics itu seperti facial wash itu bagus banget. Ya, mukanya jadi kering, jadi ada jerawat kecil-kecil nih di sini-sini nih. Itu jadi lebih hilang gitu, lebih cepat gitu. Ya. Lalu ada APC. APC itu adalah aloe propolis cream. Ya. Jadi aloe propolis cream jadi contoh misalkan saya kena goretan ya main sepeda atau apa terus ada berdarah dikit-dikit itu kasih APC aja. Lu ada jerawatnya yang gede nih, itu juga bisa di sini kasih APC gitu. Ya. Lalu ada Bibotanics hair care, lihat ya, rambut saya tebal ya. Aduh, tebal banget gitu ya. Saya bukan keturunan orang Papua tapi saya pakai ini Bibotanics hair care. Nah, lalu gigi saya ya bagus ya, pakai propolis toothpaste ini ya. Lalu hand and body lotion itu dia. Ini ambil lotionnya itu rose itu dari Bulgaria. Nah, oke kita lanjut lagi. Nah, oke, ini untuk yang B Skin series. Ya, ini dari Korea. Ya, tapi dari Korea ini dia mencampur memadukan dengan produk perlebahan. Jadi bisa dibilang ini kan sekarang banyak sekali produk yang apa ya, yang banyak merkuri, ya, yang banyak cairan kimia. Ini anti paraben. Jadi nggak ada kimia, itu dia. Jadi benar-benar pure alami. W-Line series itu untuk kulit yang kering, ya. Lalu V-Line itu untuk kulit yang berminyak normal lah, itu dia. Kayak saya pakai V-Line. Gitu. Kalau LV ya, LV itu ini buat ini narik-narik nih, itu dia. Ya, anti acne juga ada eye care, lalu juga ada es krim. Ya, kalau kalian ingin mencoba ini dulu, Ren, saya mau cobain ini dulu, boleh datang kemana? Ke kantor pusatnya di Menteng di Probolinggo. Ada ini, boleh konsultasi dengan orang yang mengajak Anda. Mau cobain gratis, nggak apa-apa, nggak masalah. Boleh cobain, ya. Ntar before afternya itu dia. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini dia, ini yang paling keren. Ini namanya Propo Elix, ya. Ini pada tahun 2020, ya HDI itu bekerja sama dengan Menteri Kesehatan untuk memberikan propolis untuk membantu apa? COVID. Ini obat nggak? Bukan ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Ini bukan obat. Semua yang saya terangkan ini adalah nutrisi pelengkap. Ya, kenapa propolis bisa membantu orang COVID? Ya, karena dia mempercepat proses penyembuhan. Ini adalah kandungan antioksidannya sangat tinggi sekali.
Lalu Propolis Plus itu untuk cancer. Jadi misalkan kalau ada yang kena cancer atau demam berdarah, diberikanlah Propolis. Ya, amin. Ditambah bantuan dengan doa Tuhan, itu bisa mempercepat proses penyembuhan. Nah, ini dia nih, B Ultra kalau mau yang nafsu papanya. Cukup 2 kapsul setiap hari. Nah, itu dia. Ya, lalu ada Prolis, itu ada permen, ada Biskin BB krimnya, lalu ada Trimi. Trimi itu kayak serat. Jadi kalau kita makan goreng-gorengan, orang Indonesia pasti demen makan goreng-gorengan. Ya, jadi pas kita lagi makan nih nasi uduk lah, ayam goreng semua gitu-gitu, ya. Terus kita makan Trimi di tengah-tengah, ya. 1 atau 2 boleh, tergantung dengan tingkat kolesterolnya. Lalu pada saat kita makan, ya, lalu kita akan dibuang oleh saluran air kita, ya, atau kita ngomong pup gitu ya. Dia akan menarik seluruh lemaknya. Nah, jadi bisa dibilang ini sebenarnya anti kolesterol juga. Jadi kolesterol dibawa, lemak-lemak semua dibawa untuk menjaga badan. Biar lebih slim. Ya. Trimi ini dia tidak ada dari perlebahan. Dari ini itu adalah ya dari kulit kerang chitosan. Jadi kalau nggak bisa makan seafood berarti nggak boleh ini. Itu dia. Ya, nanti bisa ada selanjutnya di produk knowledge. Lalu VFTech Water Purification System. Jadi FTech itu adalah yang terkenal adalah HEPA. Kalau kita bilang mungkin masker sekarang HEPA filter ya. Ini filternya, filtrasinya. Jadi dia ada air masuk, filtrasinya disaring begini, begitu keluar itu sudah kandungan air dan mineralnya. Jadi bakteri, mikroorganisme yang tidak diperlukan oleh tubuh semua kesaring di sini dan tidak pakai listrik, hemat listrik. Itu dia. Nah, bagaimana sih saya cara memulainya ini, Ren? Ya, saya ingin cara join bisnisnya ini seperti apa? Boleh beli satuan produk seperti itu, atau pasti orang Indonesia beli paket. Contoh kayak kita lagi makan ayam. Ayam ada paket apa nih? Makan ikan. Ikan ada paket apa nih? Ya, kayak gini. Ini ada 6 paket isi starter. Ya, nanti Bapak Ibu atau teman-teman bisa konsultasikan dengan orang yang mengajak Anda mau paket mana yang paling cocok. Saya Randy sarankan paket 4 star yang paling cocok. Karena untuk keluarga dapatnya banyak, 8 item. Itu dia. Ya, lalu ada region 1 itu di Pulau Jawa, region 2 Pulau Jawa, region 3 kayak Sulawesi, NTT, region 4 adalah Papua. Nah, ini ada poinnya. Nanti untuk lebih jelasnya bisa dikonsultasikan dengan orang yang mengajak Anda. Oke. Lalu ada kolesterol buster, ada Propolis Plus Pack, ada Ultraman Pack, dan ada Biskin Easy Starter. Gitu dia. Nah, ini yang paling penting, ya. Sebelumnya saya ingin cerita sedikit mengenai diri saya. Saya ini adalah seorang tour leader. Ya, dulu saya bekerja sebagai karyawan di salah satu travel. Gaji saya sudah mencapai 2 digit, ya. Tapi pada saat saya bekerja, saya mikir, ya ini saya saya pasti punya cita-cita kan. Saya ingin membeli mobil Ferrari, saya ingin mempunyai rumah 500 meter, ya itu dia. Cuman di saat saya bekerja sebagai tour, apalagi di pandemi seperti ini, itu benar-benar nge-cut saya, bisa bilang. Saya yang bisa mendapatkan 10 juta, 20 juta, 30 juta setiap kali saya tour. Sekarang nggak dapat apapun, zero income, itu dia. Lalu saya dikenalkan teman saya dengan HDI, itu dia. Karena kenapa? Karena kalau saya tidak mempunyai income, saya nggak bisa beli rumah, otomatis rumah kita coret, ya. Lalu beli mobil, mana bisa? Ayo. Lalu saya mau jalan-jalan, itu dia. Nggak bisa juga. Pendidikan untuk anak saya gimana? Itu dia. Misalkan kalau saya ada income cuma 5 juta, 10 juta, 15 juta, bisa nggak dapat seperti ini? Berapa tahun? Itu dia. Solusi gimana? Hemat. Hemat itu bukan solusi. Sekali lagi, hemat itu bukan solusi. Kita harus apa? Kita harus membesarkan pendapatan kita. Sekali lagi, kita harus membesarkan pendapatan kita. Ya. Jadi kalau kalian sembari dengerin Zoom ini sembari makan atau sembari apa, please kita harus membesarkan pendapatan kita. Lihat ya, pendapatan harus dibesarkan. Hemat itu bukan solusinya. Bagaimana sih caranya memperbesarkan pendapatan kita? Ada berbagai macam cara, ya. Kerja double shift, udah kerja dari jam 8 sampai jam 5, terus pulang lagi kerja lagi dari jam 6 sampai jam 11 malam. Itu kita robot apa manusia? Itu dia. Sakit. Kalau kita sakit ujung-ujungnya ya kan susah. Pekerjaan dengan gaji lebih tinggi. Boleh kita gaji lebih tinggi, kita cek dulu. Apalagi lagi corona seperti ini. Kita mau kerja gaji tinggi gimana? Itu dia. Apakah itu solusi kerja sama orang? Gaji itu solusi? Enggak. Kerja sama partnership. Saya pernah partnership sama orang. Ya, kita membentuk suatu restoran. Ya, lalu saya bilang, oh saya punya pendapat ini. Oh nggak bisa, bro. Gue nggak bisa, gue kayak gini-gini. Wah susah. Bentrok, nggak jalan-jalan. Waktu jalan terus. Berat. Lalu saya punya tabungan. Oh, apa saya buka bisnis sendiri ya? Apa saya buka berwira swasta sendiri?
Ya kan? Apakah ini cara yang tepat? Nah, saya harus studi kelayakan bisnis, teman-teman. Sebelum kita mulai, kita harus lihat dulu bisnis itu seperti apa. Ya, kalau saya wira swasta, saya berarti harus ada modal. Modal saya harus sewa tempat. Saya harus stok barang, otomatis. Ada fasilitas, berarti ada gedung sendiri semua. Gaji pegawai, pasti dong. Kalau kita kayak buka boba, 1-2 orang pasti kita gaji, itu dia. Ya, lalu saya harus belajar pengadaan, pemasaran produk, ya, sistem manajemen, pengetahuan hukum, resiko tinggi. Ada nggak sih bisnis yang seperti modal minimal, resiko minimal, potensi pendapatan besar, waktu bebas, ekspansi usaha muda dan luas, nggak butuh pendidikan. Jadi orang yang benar-benar kuliah itu juga bisa langsung start, itu dia. Nggak harus tunggu lagi kuliah 4 tahun lagi. Sistem udah terbentuk, sistem ini susah loh. Sistem ini susah sekali. Ya, McDonald bisa besar seperti ini, dia punya sistem yang kuat, tapi berapa tahun dia? Itu dia. Red Cross itu adalah salah satu raja properti. Itulah sistem dia. Asal mulai McDonald itu dia. Ya, lalu peluang besar itu dia. Ada nggak sih seperti itu? Nah, saya ketemu nih teman-teman. Di sinilah saya join. Ada nggak sih? Ada. Itu namanya network marketing. Bisnis jaringan. Simpelnya kita bilang dengan multi level marketing. Ya. Kenapa begitu? Lihat ya. Dari Sukses Magazine, ya, 50 orang terkaya di Amerika. 9 orang di antaranya lahir dari network marketing. Wow, bisa sekali ya teman-teman ya. Lalu 20% menjadi jutawan melalui pemasaran jaringan. Ya, network marketing sangat luar biasa. Lalu majalah Warta Ekonomi. Ya, lihat profesi termahal 2000-2001. Zaman dulu nih, ya. Distributor MLM. 100 sampai 200 juta per bulan. Sekarang udah jadi apa? Ada namanya Ko Julianto, itu sudah dapat 5,5 M per bulan. Ada namanya Selvina, sudah mendapatkan 610 juta, umur 26. Ren itu duit semua, bukan daun. Ya duit lah. Jadi jaringan, luar biasa jaringan. Itu dia. Ini kendaraan paling cepat. Ini kendaraan paling cepat. Cuman banyak sekali MLM di masa seperti ini. Kita harus lihat dulu MLM seperti apa. Ada nama support system, ada company, ada nama business plan, dan terakhir produk. Itu dia. Kita harus pinter-pinter pilih sekali. Nah, sistem itu dia. Di HDI namanya ada billionaires, itu dia. Pengalaman lebih dari 23 tahun menciptakan miliarder baru, itu dia. Ada eventnya, ada batch ya. Nanti kalau kalian ingin ikut untuk batch yang akan datang ya, itu bisa konsultasikan dengan orang yang mengajak Anda. Ya. Lalu ada 5 training dasar. Ini 5 training dasar menurut saya penting sekali. Ini yang saya nggak tahu, kayaknya sih nggak ada di MLM-nya. Kita tuh benar-benar dibimbing. Jadi kita tuh masuk ke sini tuh bukan kayak anak bayi masuk belanja dilepas gitu. Enggak. Ada nama New Enterprise Orientation. Kita sebagai enterpriser. Nama saya Randy sebagai enterpriser HDI. Ya, atau network builder. Ya. Lalu ada HTS, how to start, memulai gimana? Ada PK, product knowledge. Ini nih yang saya bilang. Kalau ingin tahu, saya bukan dokter kan. Saya nggak mungkin bisa mengetahui wah benar lebah gimana segala macam. Ada namanya harus belajar. Tapi saya mau belajar. Saya mau belajar untuk menjadi pintar, itu dia. Ya. Product knowledge, ada business plan. Ya, ingin mengetahui business plan HDI seperti apa sih? Dan terakhir ada how to do presentation. Jadi 5 kelas ini seperti kita TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Nah, ini dia 5 sistemnya. Begitu kita sudah mengikuti 5-5-nya, kita siap untuk bertempur. Kita siap untuk mewujudkan mimpi kita. Jadi, nah, keuntungan yang dapat, penghasilan tidak terbatas. Otomatis namanya jaringan semakin besar, ya. Semakin besar jaringan, semakin besar pendapatannya. Lalu ada royalti dan saham sesuai dengan level-level tertentu dapat diwariskan. Menurut saya ini keren banget karena saya nggak pernah terpikir ada usaha bisa diwariskan. Ya, ada contoh lah. Saya kan di bidang pariwisata. Saya buka travel agent. Travel agent saya sudah besar. Ya, tapi anak saya dia mau jadi pelukis. Apakah saya bisa menurunkan travel agent saya ke anak saya yang mau jadi pelukis? Bisa nggak? Coba. Bisa nggak? Belum tentu. Berarti saya harus jual perusahaan saya. Saya harus jual ke profesional untuk perusahaan saya dibeli, gitu dia. Anak saya gimana? Nggak, saya nggak tahu anak saya akan jadi apa. Antara jadi Picasso atau jadi pelukis yang sukses apa nggak tahu. Tapi kalau di sini, kalau kalian udah punya jaringan, kalau kalian udah punya jaringan puluhan juta, ratusan juta, bisa diwariskan. Anak Anda cukup membeli 3 kilo madu atau 300 poin setiap bulan. Maka income-nya akan datang langsung ke anak Anda. Bisa diwariskan. Amazing ya.
Keren banget, itu dia. Lalu ada jalan-jalan. Nah, tadi mungkin sudah lihat videonya ya, ada jalan-jalan. Lalu kesempatan untuk pengembangan diri, ya. Banyak teman saya kan kalau saya memang dulu sebagai tool leader, saya bisa ngomong itu dia. Ya, tapi untuk melakukan presentasi belum tentu. Saya belajar dari pengembangan diri menjadi lebih baik, itu dia. Ya, lalu ada kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Otomatis karena kita keluarga, itu dia. Kita sehat untuk untuk diri sendiri, kita sehat untuk keluarga, ya, orang lain, gitu ya. Founder visi 2010 adalah kita bisa membantu sekolah-sekolah, ya, dan HDI itu mempunyai satu sekolah, Sekolah Selamat Pagi Indonesia, yang ada di Kota Batu Malang. Itu dia membantu anak yatim piatu yang tidak bisa sekolah, disekolahkan. Dibuat sama siapa? Didirikan oleh Ko Julianto. Jadi, oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi apabila Anda sudah masuk ke sini, ya, Anda sudah masuk ke bisnis ini, Anda sudah membeli produk, ya, untuk menjalankannya gimana? Ya, Anda bisa jual, gitu. Ya, Anda bisa jual produknya dengan keuntungan sebesar 20 sampai 25%. Loh, Ren, kok gede banget 20 sampai 25%? Dari mana? Sekali lagi, kita itu adalah distributor. Kita adalah enterpriser. Kita cut nih, kan dari pabrik. Ya, dari pabrik madunya itu dari New Zealand. Dikasih ke kita langsung. Kita langsung jual ke konsumen kan. Berarti kita nggak usah jual ke agen, nggak usah jual ke grosir, nggak usah jual ke toko. Ya kan? Kan kita sudah langsung. Nah, kita dapat 20 sampai 25%-nya. Cuman kekuatan ini bukan di sini. Ini cuma sebagai pengecer. Apa bedanya dengan penjualan? Apa bedanya dengan jualan langsung? Enggak. Kekuatan bukan di sini. Kekuatannya itu berada di enterprise, berada di jaringan. 5% dari omset. Wah, Ren, kecil banget. Kecil banget 5%. Contoh ya, kita harus mengambil apa? Quantity. Ya, semakin besar, kalau di bawah kita udah 10.000 orang, 20.000 orang, 5%-nya itu udah berapa? 45.000 satu orang. Dikalikan dengan 10.000 orang, berapa yang bisa kita dapatkan? Besar sekali. Besar sekali, teman-teman. Nah, ini dia. Ini kita harus bikin jaringan. Ya, contohnya seperti ini. Ini kan kita lagi corona. Ya, Anda ini adalah sebagai contohnya Anda ini sebagai virus di Wuhan, corona. Wah, lalu Anda men-sharingkan. Nah, dari Wuhan ke Shanghai, ke Indonesia, ke Jakarta, semua itu lihat ya, men-sharingkan. Ini adalah bisnis network marketing. Menyebar luas seperti virus, tidak terhentikan. Kalau Anda sudah mempunyai tim hebat, udah 10 orang, 20 orang, 50 orang, 100.000, itu Anda tinggal jalanin aja. Itu Anda udah on the way menuju kekayaan. On the way menuju mimpi-mimpi Anda bisa diraih itu semua. Ya, dan yang paling enak adalah Indonesia itu berapa sih penduduknya? Indonesia penduduknya banyak sekali. Kita bisa banget ini. Ini kesempatan masih sangat terbuka lebar. Gitu dia. Dan ini easy one plan. Ini adalah, saya bisa bilang ini adalah kunci kesuksesan MLM kita dibanding online. Ya, tidak pernah ada easy one plan seperti ini. Ini udah paling the best. Karena bisa membantu semuanya. Di mana lagi bisa dapat royalty? Ya lihat ya, ada diamond royalty. Tapi dengan peringkat seperti diamond. Ya, ya. Paling tinggi di sini adalah Royal Crown. Ya, bisa dilihat ya, dari awal enterpriser sampai dengan Royal Crown, mereka harus melakukan omset pribadi. Ya, orang bilang wah tutup poin, wah terserah lah, whatever. Ya, mau omset pribadi, mau tutup poin. Intinya semua orang harus menutup poin 300. 300 itu hanya 1,5 juta, teman-teman. Satu bulan itu 31 hari. Cuma jualan 1,5 juta atau konsumsi 1,5 juta. Itu very very easy. Gampang banget gitu ya. Ya. Nanti kalau mau lebih lanjut daripada ini, kita akan bahas selanjutnya ada juga namanya apa? Business plan. Nah, itu dia. Nama adalah business plan. Nah, ini dia. Ini potensi pendapatan diamond leader. Ya, persyaratan bulanan 300 poin, ya. 900 BV itu adalah untuk hitung omset kita. Ya, kita contohlah di bulan pertama kita cuma dapat 5 orang. Ya, cuma cari 5 orang, ya. Omsetnya satu orang 900.000 BV. 900.000 BV itu adalah hampir dengan 1,5 juta rupiah. Berarti total omset kita adalah 5 kali 900.000. Ya, berarti 4,5 juta. Nah, kita ambil nih 5% doang. Nah, dikit. Oh iya, nggak apa-apa, jalanin aja terus. Namanya juga jaringan. Jalanin terus ya. Bulan kedua 25 orang. Bulan ketiga terus jalanin terus, itu dia. Dan kalian bisa lihat pada saat bulan kelima, bulan ke-6, itu potensi pendapatan kalian sudah berapa? Besar sekali kan? Cukup dengan men-sharingkan 5 orang. Dan yang paling keren apa? Rekan kerja
pada tingkat ke-8, kedalaman ke-8, kita punya berapa? 390.000. Sekarang saya tanya, penduduk di Jakarta berapa sih? Penduduk di Jakarta, ayo, 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 ayo. 10 juta, ya kan? Penduduk Indonesia 271 juta. Itu dia. Kita cuman cari 10.000 aja. 10.000 aja. Udah dapat berapa? Bisa 500 juta. Pendapatan sangat besar sekali. Wah, tapi Ren, saya udah ikut HDI ini. Saya tawarin ini, tawarin itu, tawarin ini, tawarin itu. Semuanya udah jadi member HDI. Nah, jangan nyerah. Kenapa jangan nyerah? Karena lihat ya, pada tahun 94, ya kan masuk. Ya, tahun 2018 dia baru 1 juta. Nah, penduduknya lihat, penduduk Indonesia nambahnya luar biasa. Itu dia. Udah ada program KB aja masih tambahnya luar biasa. Ya kan? Sekarang itu belum sampai 2 juta, Bapak Ibu. Ada member Randy baru masuk, itu 1,9. 19 berapa itu ID-nya? Belum 2 juta. Jadi kesempatan masih sangat besar sekali. Nah, tapi ada juga nih, bisnis ini hanya menguntungkan yang di atas. Seperti saya bilang tadi ya, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%. Sekarang saya tanya, bisnis apa sih yang nggak menguntungkan semua orang? Ya, contoh misalkan saya punya toko baju, ya saya ambil baju pasti diambil dari toko kain. Toko kain ambil dari agen kain. Agen kain pasti ambil dari pabrik kain. Kan nggak mungkin saya buat sendiri. Ya, pabrik kain ambil dari pabrik benang. Pabrik benang dia membuat sendiri? Enggak. Dia pasti ambil dari petani kapas. Petani kapas dia juga punya kebutuhan. Nah, dia kalau mau nonton TV dia pasti beli televisi, beli TV. Dari mana? Dari toko. Dari toko televisi ambil dari agen. Lalu dari pabrik. Karyawannya bisa nggak beli baju di saya? Bisa nggak beli baju di kamu? Itu dia. Contoh, pasti semua itu membutuhkan. Namanya adalah simbiosis mutualisme. Itu dia. Kita itu saling membutuhkan satu sama lain karena kita makhluk sosial. Kita itu berurusan dengan orang setiap hari. Itu dia. Jadi ini hanyalah one of the excuse, itu alasan itu dia. Lalu juga ada yang bilang, MLM saya trauma. Saya pernah ikut bisnis ini semacam 6 bulan tapi hanya dapetin 5 juta. Oke, kita bedah ya, kita bedah ya. Satu hari dia kerja berapa lama? Saya nggak tahu nih, satu hari kerja berapa lama? Ya contohlah 1 minggu kita 5 jam dia kerja. Nah, 5 jam ya. Oke. 1 bulan 4 minggu kan? 4 kali 5 jam. Berarti dia sebulan itu dia kerja 20 jam. Ya. Lalu selama 6 bulan, 6 kali 20 jam. Ya, 120. Dibagi 8. 8 dapat dari mana, Randy? 8 itu adalah kita kerja di kantor, jadi masuk jam 8 sampai jam 5, ya, kurang lebih, ya. 120 jam kita bagi dengan 8, ya. Dapatlah 15 hari. Coba kalian perhatikan. Saya trauma, saya pernah ikut 6 bulan tapi dapat 5 juta. Begitu kita bedah, dia kerja 15 hari, dia dapat 5 juta rupiah. 15 hari 5 juta rupiah. Besar nggak? Make sense kan? Orang kalau kerja di kantor, kerja 15 hari dapat apa? Cuma dapat uang makan 2 kali. Kan biasa kan dikasih uang makan kan, setiap hari Senin kan. Seneng uang makan 500.000. Woi, seneng gitu. Ya. Itu dia. Jadi cukup besar. Ini baru main-main, gimana kalau dia full di sini? Besar sekali. Teman saya pernah ikut MLM tapi gagal. Aduh, gagal mulu, gagal, negatif. Kenapa? Banyak orang yang sukses. Ini dia, ini adalah Royal Crown. Kojilianto. Ya, 5,5 M per bulan. Ya. Lalu juga ada dari berbagai macam profesi. Ada dokter, boleh dokter jualan sini. Boleh, dokter punya jaringan. Kita ada MIMS. Kenapa kita takut? Itu dia. Lalu di bawah ada namanya Salvina. Salvina ini umur 26. Ya, umur 26 loh. 26 loh. Saya 35 itu dia. Umur 26 udah punya income kemarin 610 juta per bulan dan berhasil membelikan orang tuanya mobil mewah. Kepengen nggak sih kayak gitu? Kita kepengen nggak sih hidup lebih baik? Emang kita mau cuma gini-gini doang di zona nyaman? Emang kita mau cuma dapat gaji 10 juta, gaji 15 juta? Terus kita udah kerja berapa tahun? Itu dia. Banyak yang ngomong, Ren, saya udah kerja 18 tahun cuma dapat gaji segini. Itu dia. Nah, dari itu juga ada dari profesional, ya banyak sekali profesinya. Ini yang paling keren adalah namanya Hernandez Santoso. Bisa lihat nggak di sebelah kanan? Ya, Hernandez Santoso. Dulu dia adalah tukang beca. Tapi dia tahu, kalau dia cuma jadi tukang beca, hidup dia nggak akan berubah. Kita hidup hanya sekali. Ya, kita harus berpikir kita seperti apa, kita ingin hidup ini seperti apa. Kita yang pegang kendali itu. Jadi jangan bilang, wah takdir lu emang tukang beca, lu sampai mati ya tukang beca. Jangan. Kita nggak boleh nyerah sama orang seperti itu. Pak Hernandez dulunya adalah tukang beca. Tapi dia berubah. Dia join HDI, dia jualan, dia berubah menjadi sopir.
Ya dia coba dengan komunitas-komunitas lain dan dia berhasil. Sekarang pendapatannya udah 50-60 juta per bulan. Ya Ren masih kecil, aduh terlalu banyak excuse, itu dia. Ya, kita nggak pernah bisa memuaskan semua orang, profesional, pengusaha, itu dia. Ya, jadi ini banyak sekali orang yang berhasil. Tapi saya lihat Pak Wendy itu yang punya Bandar Jakarta. Nah, even orang udah punya Bandar Jakarta aja masih mau join di HDI. Bayangkan itu dia. Sedangkan kita siapa? Itu dia. Punya apa? Dari mahasiswa. Itu dia. Ada upline saya juga, Hendra Utama. Ini juga. Sekarang udah berapa? Udah omsetnya udah banyak sekali. Udah ratusan juta rupiah. Josephine. Ratusan juta rupiah. Itu dia. Ya. Lalu saya dari kota kecil. Ya, dari Magelang itu dia. Ini ada upline saya. Cianhu. Dari Magelang kecil, tetap aja udah income udah berapa sekarang? Omset udah miliaran per bulan. Itu dia. Lulusan SMA. Ibu rumah tangga. Ya. Jadi tuh gagal itu sama orang yang berhasil. Itu yang benar yang mana? Ya. Sistemnya pasti benar. Sistemnya itu pasti benar. Sistemnya berjalan. Ya. Kayak sekolah lah. Ya, kayak teman saya nggak naik kelas. Kuliah nggak lulus. Ya, mahasiswa abadi. Itu dia. Ya. Tapi ada yang lulus. Saya naik kelas. Ya. Sistemnya jalan. Orangnya mau nggak? Orangnya mau usaha nggak? Kalau orangnya nggak mau usaha, selalu menyalahkan orang-orang lain, nggak akan jalan. Pasti kita ketemu 3 tipe orang. Yang pertama, kita kasih gunting, menang kita, ya, bukan sweet. Dia say no. Kita mau tawarin bisnis apapun, selalu say no. Teman-teman, Bapak Ibu, kalian tahu tentang Facebook? Facebook mengajak 5 orang untuk membentuk Facebook pertama kali. Tapi 3 orang meninggalkan dia dan 2 orang bersama-sama dengan dia. Dan menjadi tahu sekarang semua Facebook kan kaya sekali itu dia. Saya harapkan di sini tidak ada orang seperti nomor 1. Nomor 2, mikir, the thinker, saya bilang. Mikir terus. Waduh, gua kalau invest 1,6 juta sama Randy, kira-kira gue gimana? Wah, mikir terus deh. Wah, kira-kira gue gimana? Mikir terus. Mikir nggak jalan-jalan. Nggak jalan-jalan. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga, saya harapkan di sini semua orang yang ketiga menerima peluang bisnis ini, membuka pikiran seperti parasut, menerima positifnya, lalu kita merubah hidup kita. Hidup kita ini masih bisa berubah. Emang ada tulisan, oh lu kalau udah tinggal di apartemen atau lu tinggal di kecil, lu nggak akan bisa punya rumah 300 meter. Nggak bisa. Selama kita yakin, kita pasti bisa. Kita pasti bisa sukses. Ini dia. Jadi, Randy mengucapkan selamat bergabung bersama kami di HDI dan di Sistem Billionaires untuk meraih kebebasan waktu dan finansial. Ya, kata-kata terakhir dari saya adalah kesempatan setiap orang untuk sukses itu harus kita raih. Kita harus bisa sukses. Tapi kesempatan ini akan datang nggak setiap hari datang. Teman-teman kalian yang mengajak Anda ke sini, ini dia sudah percaya sama kalian. Dan dia ingin mengajak kalian untuk apa? Untuk meraih kebebasan waktu dan finansial. Kitanya harus berusaha. Tapi kalau kita nggak usaha, kita cuma nunggu, nggak akan kita bisa rubah mimpi kita. Oke? Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Bye-bye. Jaga kesehatan ya semuanya. Terima kasih.